Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam program Night Call Departemen Pelkes GPIB bersama dengan saya Pendeta Willem Esau Talatua, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sangkakala Bumiajo Makmur, Sumatera Selatan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang hari kita boleh disertai dan dipelihara oleh Tuhan dalam berbagai aktivitas. Dan dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Allah dari Alkitab. Karenanya sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sepanjang hari Engkau boleh menyertai kami dalam berbagai aktivitas, sehingga kami boleh tiba di malam hari dalam keadaan yang baik. Dan dalam kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Allah dari Alkitab. Karena kami mohon Roh Kudus membimbing kami, sehingga setiap kebenaran yang terkandung dari firman-Mu yang terdapat dalam Alkitab boleh membekali kehidupan kami dan juga menjadi pedoman bagi hidup kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 11 sampai 18 yang menyatakan demikian. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita memasuki malam yang merupakan bagian dari waktu kehidupan, maka kita akan melihat bulan yang tampak di langit selalu menerangi bukan saja untuk satu rumah atau dalam satu wilayah tertentu, melainkan terang bulan itu menerangi seluruh rumah di berbagai wilayah di belahan dunia yang memasuki rentang waktu pada malam hari. Demikian juga dengan karya keselamatan Allah, tidak saja ditujukan kepada satu kelompok dengan latar belakang kebudayaan tertentu, melainkan karya keselamatan Allah terbuka secara universal kepada beraneka ragam kebudayaan dan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini tidak saja menceritakan tentang apa yang sedang disampaikan oleh Petrus kepada saudara-saudara seiman dari kalangan Yahudi, tentang pertanggungjawaban pelayanan pembaptisan terhadap perwira prajurit Romawi
yang bernama Cornelius beserta seisi rumahnya. Tetapi ada hal yang lebih dalam dari sekedar memberikan informasi kegiatan pelayanan tersebut, yakni apa yang dilakukan oleh Petrus itu menegaskan bahwa hal itu digerakkan secara langsung oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya. Artinya, pelayanan kepada Cornelius dan seisi rumahnya yang notabene adalah orang-orang yang berasal dari kalangan non-Yahudi merupakan bagian dari misi penyelamatan Allah yang universal. Jadi, jangkauan karya keselamatan Allah tidak hanya dibatasi oleh satu kelompok saja, seperti halnya yang dipahami oleh mereka yang berlatar belakang Yahudi, termasuk Petrus. Tetapi karya keselamatan Allah itu berdimensi universal. Hal itu secara gamblang dapat kita lihat pada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika ketiga orang yang merupakan utusan Cornelius dari Kaisarea datang dan menjumpai Petrus untuk menjemputnya, lalu dikatakan pada ayat 12, Roh Kudus berkata kepada Petrus, "Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang." Ayat ini hendak menegaskan dua hal. Pertama, perintah kepergian Petrus untuk menjumpai Cornelius adalah bagian dari penyataan keselamatan Allah yang universal, yang menjangkau semua orang dan tidak dapat dibatasi hanya bagi kalangan Yahudi Kristen saja. Hal kedua, kata pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, secara khusus kata bimbang dalam terjemahan bahasa Yunani ialah diakrino, yang juga memiliki pengertian membeda-bedakan. Hal itu berarti Roh Kudus melalui perintahnya kepada Petrus hendak meruntuhkan, membongkar sikap eksklusif dan diskriminatif orang-orang Yahudi yang diwakilkan oleh Petrus, yang kerap kali memisahkan diri dari pergaulan dengan orang-orang non-Yahudi dan membeda-bedakan diri mereka dengan kalangan non-Yahudi. Dengan demikian, apa yang disampaikan Petrus kepada saudara seimannya dari kalangan Yahudi tidak saja bersifat informatif, melainkan syarat makna bagi mereka agar memiliki kehidupan yang terbuka terhadap keberadaan yang lain dan merangkulnya. Pemahaman itulah yang hendak ditegaskan oleh Petrus kepada saudara-saudara Yahudinya yang kecenderungannya masih memiliki sikap eksklusif dan diskriminatif. Lebih tegas lagi, intisari yang disampaikan Petrus pada ayat 17, bahwa siapapun manusia tidak dapat menolak bahkan mencegah Allah yang secara bebas hendak menyatakan keselamatannya secara universal. Saudara yang terkasih, dengan demikian firman Tuhan pada malam hari ini hendak mengingatkan kita dan membekali kita dengan tiga hal. Pertama, dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kita diingatkan untuk tetap menyadari bahwa karya keselamatan Allah terbuka dan memiliki dimensi universal. Sehingga kita dipanggil bersama di bumi pertiwi ini untuk setia merawat kepelbagaian atau keanekaragaman yang ada sebagai sebuah kekayaan yang perlu dirawat, bukan sebaliknya dilihat sebagai ancaman yang disikapi secara diskriminatif dengan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kedua, dalam rancangan umum pemahaman iman GPIB, pokok bangsa dan negara dinyatakan bahwa Pancasila yang adalah ideologi dan falsafah bangsa yang menjamin kehidupan yang majemuk merupakan mujizat intervensi Allah untuk menghadirkan kehidupan yang non-diskriminatif dan inklusif di Indonesia.
yang perlu dilestarikan. Karena itu, marilah kita mengamalkan Pancasila sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Dan yang terakhir, keterbukaan terhadap yang lain bukan saja hal yang dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, tetapi keterbukaan untuk menerima yang lain, yang berbeda, adalah wujud nyata dari hidup beriman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau boleh menyapa kami dalam program Night Call Departemen Pelkes GPIB. Mengingatkan kami melalui firman yang telah kami dengar dan renungkan. Agar bagaimana kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Untuk senantiasa juga boleh hadir merayakan keanekaragaman yang ada. Segala bentuk kepelbagaian adalah keindahan yang Tuhan anugerahkan. Dan kami juga boleh diingatkan untuk merayakan karya keselamatan Allah yang menjangkau seluruh kehidupan, yang tidak hanya dapat dibatasi pada satu kelompok, satu golongan, dan juga wilayah-wilayah tertentu. Tapi karya keselamatan Allah itu menjangkau seluruh makhluk ciptaan yang ada, yang Tuhan ciptakan. Dan karenanya ya Bapa, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami boleh senantiasa belajar untuk terus-menerus hadir, melakukan yang terbaik, membangun kebersamaan, menerima segala keanekaragaman perbedaan sebagai kekayaan yang perlu dilestarikan di tengah-tengah kehidupan kami yang sekarang boleh kami jalani dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Malam menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan istirahat kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan menjaga istirahat kami dan Tuhan akan melindungi kami. Sehingga esok pagi kami boleh diberikan kekuatan, kemampuan, dan dibangunkan untuk dapat menjalani hari yang baru dengan anugerah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Berdoa dan mendoakan seluruh umat-Mu yang boleh mengambil bagian dalam Night Call Departemen Pelkes GPIB ini, agar boleh senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.